Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danti Aulia Rahmi, kelas 6 shift 3 dengan NIM 1862201-286. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi positif atau grand teori positif. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1986, penggagas teori akuntansi positif menyatakan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan atau to explain dan memprediksi atau to predict praktik akuntansi. Arti dari menjelaskan adalah menyediakan alasan-alasan untuk praktik akuntansi yang dapat diobservasi. Sedangkan arti dari memprediksi adalah bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena yang tidak terobservasi. Menghubungkan konsep-konsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Lebih lanjut bahwa mereka menyatakan teori sebaiknya dibangun oleh para akademisi bersumber pada bukti empiris yang memiliki kekuatan mampu untuk memprediksi. Teori yang tidak dibangun atas dasar tersebut disebut dengan Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 sebagai Childs Theory yang melakukan generalisasi tanpa pengalaman riset saintifik. Selanjutnya, Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 menyatakan beberapa alasan mengapa terjadi pergeseran dari teori normatif menuju PAT atau Positive Coding Theory. Pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal, seperti telah dijelaskan pada pendahuluan sejak adanya konsep EMH yang menyatakan bahwa harga saham akan berubah dengan cepat apabila terdapat informasi baru. Hal ini membawa dampak terhadap perkembangan teori akuntansi. Konsep ini membawa dampak terjadinya pergeseran dari teori akuntansi normatif menuju PAT atau Positive Accounting Theory. Watts dan Zimmerman, Positive Accounting Theory mempunyai dua elemen utama, yaitu asumsi dan hipotesis. Asumsi merupakan titik awal di mana seorang peneliti mulai dari penelitian. Peneliti menggunakan asumsi untuk mengatur, menganalisis, dan memahami fenomena empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti menggunakan metode LIFO dan FIFO untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari asumsi ini, maka peneliti dapat menggunakan hipotesis untuk diuji secara empiris. Asumsi yang digunakan dalam Positive Accounting Theory adalah kesepakatan bahwa pasar modal adalah efisien atau efisien capital market, behavioral, opportunistic, dan juga informasi akuntansi adalah komoditi ekonomi dan komoditi politik, serta setiap individu bertindak atas kepentingan diri sendiri secara rasional. Dalam beberapa asumsi teori akuntansi positif, berusaha menguji tiga hipotesis berikut. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur Pajak tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1990. Lalu yang kedua ada hipotesis hutang atau ekuitas atau debt or equity hypothesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit menurut Kalai pada tahun 1982. Makin tinggi batasan kredit, makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian, kredit, dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga menggendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis atau Watts dan Zimmerman pada tahun 1990. Yang ketiga ada hipotesis cost politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proxy atau proxy dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum dan regulasi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka. Dengan demikian, individu yang rasional cenderung memiliki untuk tidak mengetahui informasi yang lengkap. Proses politik tidak beda jauh dengan proses pasar. Atas dasar cost informasi dan cost monitoring tersebut, manajer memiliki insentif untuk memiliki laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1990, dan garis besar teori akuntansi positif yang saya jelaskan, mengapa konsekuensi ekonomi itu ada, bisa dijelaskan dengan teori akuntansi positif. Istilah positif mengacu pada suatu teori yang dapat membuat prediksi yang baik dari kejadian-kejadian dunia nyata. Teori akuntansi positif adalah berhubungan dengan prediksi, yaitu suatu tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru. Sebagai contoh, penerapan dari teori akuntansi positif adalah, dapatkah kita memprediksi perusahaan minyak dan gas itu akan menggunakan metode akuntansi successful efforts untuk biaya eksplorasi atau menggunakan metode akuntansi full cost. Teori akuntansi positif memberikan pandangan bagaimana perusahaan mengorganisasi perusahaannya dengan efisien juga untuk memaksimalkan prospek kelangsungan hidup perusahaan mereka. Banyak bentuk efisiensi organisasi untuk suatu perusahaan pada umumnya tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan hukum dan institusi, teknologi, dan tingkat persaingan dalam industrinya. Perusahaan dipandang sebagai suatu kontrak antara pegawai, termasuk manajernya, supplier, penyedia modal yang merupakan pusat dari operasi perusahaan. Perusahaan akan meminimalkan bermacam-macam biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak seperti biaya negosiasi, monitoring, kinerja kontrak, biaya yang diharapkan dari kebangkrutan, dan kegagalan lainnya. Banyak kontrak-kontrak ini melibatkan variabel-variabel akuntansi. Teori akuntansi positif menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi sebagai bagian dari permasalahan yang mendalam dari meminimalkan biaya kontrak dan untuk mencapai efisiensi corporate governance. Sebagai contoh, Meehan dan Smith pada tahun 1990 mempelajari pilihan kebijakan akuntansi apakah akan bergabung dengan perusahaan anak. Jika ada ketergantungan antara perusahaan induk dan anak dan lebih efisien, maka lebih baik digabung laporan keuangannya atau disiapkan laporan keuangan konsolidasinya. Akan lebih efisien jika kinerja manajer menggunakan pengukuran laporan keuangan konsolidasi daripada laporan perusahaan anak. Karena adanya ketergantungan yang tinggi, biaya untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi lebih rendah untuk tujuan monitoring intern dan juga untuk pelaporan ekstern. Sekian penjelasan dari saya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe.